Selamat berjumpa kembali para sahabatku. Sente, umbi sente Talajah bercabang di pot. Selama ini saya telah menjawab keraguan-raguan dari para sahabat penggemar tanaman sente, barangkali sente biasa atau sente yang belum bercabang. Banyak macam tumbuhan sente itu, dari sente Ambon, sente macam-macam, kemudian ada yang memang khas produktif untuk bahan-bahan konsumtif seperti misalnya bentul, misalnya ambote, talas dan sebagainya. Dan tentu hal itu adalah satu keluarga. Dalam istilah tumbuh-tumbuhan disebut Caladium family, itu keluarga jenis tumbuhan keladi. Termasuk ini sente Talajah. Kalau dari sente biasa ini dari sente lokal, kalau sudah lama akhirnya dalam usianya kita tidak tahu lagi, entah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, mungkin bisa lebih, akhirnya memfosil, madat, bahkan tampak keropos seperti ini. Tapi walaupun namanya sente itu akan tetap rapuh kalau keropos. Ada hewan-hewan penyerangnya juga, alaminya dari tumbuhan ini memang tidak dalam arti hidup terus-menerus, tapi juga ada fase-fase vegetatif, yaitu fase-fase untuk berkembang biak agar tanaman ini sendiri punya pertahanan, agar generasi kedepannya tetap ada, maksudnya ya tetap eksis. Dari sharing video saya, yaitu yang dari uji materi atau uji bahan 21 Maret tahun 2021. Tentu dari 21 Maret 2021 umbi sente cara budidaya kita sebagai bahan-bahan uji materi, sebab waktu itu memang kita belum memiliki umbi sente bercabang yang langsung dari inovasi saya, di mana inovasi saya juga terinspirasi di masa-masa lalu, bahkan cuma bersandar di bawah pohon atau bersandar di tepian tebing-tebing sungai itu memang di batang-batang tumbuhan seperti ini ada cabang-cabang. Mungkin sahabatku semuanya yang tidak seusia saya, di bawah usia saya, mungkin akan sedikit merasa ini tumbuhan yang aneh. Tapi bukan kawan, ini memang tumbuhan yang unik, bahwa batang dari umbi itu sendiri mampu mengeluarkan tunas cabang. Nah, saya sekarang membentuk kreatif umbi sente bercabang. Kita punya bahan materi dari 21 Maret tahun 2021. Kemudian kita pernah tanaman ini, bahwa yang batang bagian atas, umbi bagian bawah ini kawan keropos, itu kita sharingkan pertama kali di Natural Solution Pak 13 tanggal 23 Juni tahun 2023. Jadi pertama kali saya sharingkan tanaman ini di Natural Solution Pak 13 tanggal 23 Juni tahun 2023. Kemudian dari hasil saya menaruh pot, kemudian dengan bahan-bahan seperti air kita semprot, kita tempatkan di tempat yang lembab, akhirnya menumbuhkan cabang-cabang baru. Nah, itu kita sharingkan Natural Solution Pak 40 tanggal 22 Juli tahun 2023. Nah, sekarang kita lanjut, sebab ini pun juga mungkin bagi sahabatku semuanya menjawab keraguan-raguan sahabatku, bahwa mungkin jenis Ambon, jenis yang lain-lain itu berpotensi untuk mengeluarkan tunas cabang. Tetapi tidak kawan, tumbuhan sente yang kita punyai itu juga semuanya berpotensi untuk mengeluarkan tunas baru di atas media tanam cabang seperti ini. Tetap sama potensinya. Jadi umbi sente bercabang. Baiklah sahabatku, kita dekatkan kamera, kita akan kembali ke tutorial yang sebelumnya mengenai perkembangbiakan tanaman ini. Juga ini kawan, kita bungkus plastik seperti ini mengeluarkan akar, di mana akar-akar ini tentu ada fungsinya. Kalau perakaran tumbuh bagus seperti ini, berarti batang ini sehat. Kalau sudah tidak tumbuh akar, kemudian tumbuh akar nampak busuk, berarti dalamannya tidak sehat. Mengingat sudah keropos seperti ini, ini dalamnya keropos. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, banyak kegagalan, bahkan banyak yang beranggapan bahwa umbi ini kalau sudah mengeluarkan tunas baru,
seperti ini umurnya akan sangat pendek, akan berpotensi untuk busuk. Itu tergantung kawan, tergantung. Sesuai sharing saya bahwa kita itu memang punya teknik rawatan vegetatif untuk akar tunggang. Juga untuk seperti ini, akhirnya kita punya vegetatif care teknik. Itu juga bermanfaat untuk jenis tanaman ini. Dimana kalau tanam keropos ada tanda-tanda perubahan daun pada tanaman ini, tentu harus kita beri ruang lagi atau kita lepas ini, kita tata agar kita pendam sedikit media seperti ini, akhirnya tumbuh perakaran lagi. Nah ini terus tinggi. Nah seperti itu pun kita lakukan tidak mesti harus 1 tahun sekali, tidak. Mungkin bisa 2 tahun sekali kita bongkar, ya kemudian kita pendam ke atasnya lagi kawan. Akhirnya ini tinggi lagi, mengeluarkan cabang baru di atasnya. Nah inilah pentingnya. Untuk umbi pun juga kita ada rawatan vegetatif, juga ada vegetatif care teknikku seperti video saya pada tanaman jambu air, mungkin tanaman-tanaman seperti kedondong, sawo, belimbing dan lain-lain yang tepat untuk dipot di lahan sempit. Tapi spesial untuk tanaman ini memang barangkali sahabatku menganggap ini adalah sesuatu yang kadang-kadang tidak logika, sangat logika kawan. Tetap karena tempo dulu bahkan kita tidak memperhatikan ini, bahwa ini memang naturnya itu bisa seperti ini. Kita dekatkan kamera, kita akan memberikan sharing kembali tentang perkembangbiakan tanaman ini. Barangkali sahabatku ingin mengembangkan menjadi sente bercabang, juga ingin mengembangkan budidaya di pot agar lebih banyak mengeluarkan tunas. Kita lepas plastiknya aja kawan. Ini kita gunting, kita gunting saja. Kita jauhkan kamera sedikit agar nampak. Kita gunting. Kita gunting saja. Kita gunting seperti ini, perakarnya masih tumbuh. Kita meyakini bahwa tanaman ini berpotensi, umbinya masih bagus yang bagian atas. Dan tentu ini semakin meninggi kawan. Jadi jangan takut kalau terjadi pembusukan, perubahan daun, tentu kita gunakan teknik vegetative care. Akhirnya tumbuh perakaran baru, akan terus meninggi. Saya jawab bahwa tanaman ini kalau sudah mengeluarkan tunas cabang seperti ini berpotensi untuk busuk. Itu tidak kawan, saya menjawabnya tidak seperti itu. Karena tempatnya di pot tentu kita punya inovasi, punya teknik rawatan. Tentu tanaman ini kadang-kadang mudah mengeluarkan tunas baru di saat tanaman ini sudah tua, sudah lapuk. Cara untuk mempertahankan generasi ke depan agar tetap ada, itu akhirnya punya sistem bela diri, yaitu mengeluarkan tunas baru. Tetapi yang perlu saya berikan sharing bahwa maksudnya bukan mudah sekali untuk mesti mati membusuk, tidak kawan. Kita punya teknik vegetative care. Jika sahabat khususnya menyimak bagaimana saya melakukannya, seperti tanaman-tanaman berakar tunggang di pot, sebab tentu bagian bawahnya ada pembatasan, yaitu nanti rapuh membusuk bisa kita bongkar, kita naikkan media tanamnya, ini tumbuh meninggi ke atas. Nah ini pun terjadi seperti itu, bukan dalam waktu yang singkat, tentu dalam waktu yang sangat lama, bisa 1 tahun lebih, bisa 2 tahun. Jadi mudah sekali, jangan khawatir kalau seperti ini mesti busuk, tidak kawan. Kalau busuk memang kita sering memiliki seperti ini, busuk itu hanya kelalaian kita. Kadang-kadang itu kita lupa untuk menyiram saat kurang air, kadang-kadang ada suhu yang panas tertentu yang kita tidak bisa antisipasi. Perubahan suhu kelihatan dingin tapi ternyata suhunya panas. Nah itu kekurangan air, itu tentu tanaman yang di pot mudah busuk. Natural Solution Pak 66 agar sahabatku tidak ragu-ragu, ini bukan tanaman hayal, memang itu alaminya tanaman itu seperti ini. Bahkan kalau di
tempat-tempat yang rimbun di mana kelembapan tepat itu bahkan tanaman ini cuma menempel di tebing, menempel di batuan, bersandar kayu-kayu lapo, ya tentu aja mengeluarkan tunas seperti ini. Kita saja yang tidak memperhatikannya. Itu tempo dulu betapa tanaman ini masih banyak yang melupa. Di sekitaran daerah Bangkos kawan itu karena hutan-hutan sendiri itu banyak sistem pembakaran, jadi tanaman ini memang sangat tidak berani dengan api, mudah musnah kawan. Nah, biasa kalau seperti ini lantas kita ambil, kita putik saja mungkin untuk sayur atau kita bakar. Kalau tempo dulu gitu saja. Dan untuk jenis tanaman sente bercabang di pot itu memang kreatif seperti ini memang jarang kawan. Tentu tanaman-tanaman hias yang punya keunikan tertentu dari bonsai-bonsai, kayu-kayu yang pohon-pohon yang sudah tua itu yang sering kita minati. Saya memberikan menyodorkan agar sahabatku semuanya di sekitaran Bangkos, di luar kota Tuban, di penjuru negeri kita manapun juga silahkan manfaatkan tanaman ini sebagai tanaman hias di pot, sebab banyak fungsi dan manfaatnya. Dan kita tahu di era industrialisasi ini tentu ada zat-zat yang kadang-kadang sedikit mengurangi pertumbuhan lingkungan, terutama tumbuh-tumbuhan. Bahkan tumbuhan ini kalau banyak terkena zat-zat karbon itu tidak bisa pertumbuhannya itu maksimal, tidak bisa kawan. Nah inilah pentingnya bahwa kita katakan bahwa jenis tumbuhan ini memang berani menyerap polutan. Itu maksud saya. Jangan khawatir, umbi sente jenis seperti ini, sente Jawa, tetap potensi untuk mengeluarkan tunas cabang. Nah, siram air, jangan lupa kawan, kita bisa menyiram 1 kali, 2 kali, 10 kali nggak apa-apa, batangnya seperti ini. Kita tahu ini akar-akar yang banyak seperti ini, berarti ini batangnya, ini umbinya sini masih sehat. Ini sudah lapuk. Kalau ini udah lapuk, ada perubahan daun, tentu kita bongkar kembali, kita tinggikan sedikit, akhirnya kita kembali ke teknik vegetatif care seperti akar tunggang, seperti di pot. Kita dekatkan kamera yuk, agar sahabatku jelas. Saya ulang yang sering saya tutorialkan tentang perkembangbiakan jenis tanaman umbi sente. Sama dengan umbi yang konsumtif, umbi talajah, bote ataupun bentol dan lain-lain. Jadi kita lihat ini akar menjulur kawan. Lah seperti ini pun. Ini akar menjulur suatu saat berpotensi untuk mengeluarkan tunas baru. Tetapi ini kondisinya tidak kuat. Nah ini akar menjulur. Satu perkembangbiakan umbi ini. Perkembangbiakan umbi ini. Kita lihat, kita dekatkan kamera. Yang sering kita dapati di media dalam tanah itu akar menjulur seperti ini. Lah ini. Kita perhatikan ini akar menjulur. Lah ini. Akar menjulur seperti ini berpotensi untuk mengeluarkan tunas baru. Satu, perkembangbiakan. Yang kedua memang dari tunas umbi ini. Lah ini seperti tunas umbi seperti inilah bawahnya ini. Tunas umbi ini kawan. Lah seperti ini tunas umbi lah ini. Lah ini tunas umbi. Jadi tunas umbi ini juga mampu mengeluarkan tunas baru yang menempel. Ini jika jadikan sente bercabang lebih kuat. Jadi Anda menjadikan sente bercabang itu jangan dari akar menjulur rapuh kawan. Usahakan dari mata tunas yang menempel pada umbi.
dari akar menjulur, kemudian dari mata tunas yang menempel. Itu cara perkembangbiakan tanaman ini. Ini yang kedua. Yang ketiga kemudian dari ros, kawan. Jadi ini ada ros. Tapi kalau jenis sente tidak biasa nampak. Nah, ros ini ada gergaji lingkar. Nah, seperti ini kan kecil-kecil gergaji lingkar, kawan. Lah ini gergaji lingkar pun tuh kadang-kadang kalau menjadi tunas baru juga bisa, menjadi akar juga bisa itu. Maksud saya. Jadi gergaji lingkar tunas umbi itu akhirnya juga bisa menjadi akar, juga bisa menjadi tunas baru. Yang ketiga, itu cara berkembang biak mengeluarkan tunas baru. Pertama dari akar menjulur, yang kedua dari mata tunas umbi yang menempel di umbi. Seperti ini sangat kuat. Yang ketiga dari lingkar gergaji tunas umbi. Akhirnya mampu mengeluarkan akar atau mengeluarkan tunas baru. Jadi perkembangbiakan jenis tanaman umbi sente dari tiga hal. Satu dari akar yang menjulur, kemudian menumbuhkan tunas baru. Yang kedua dari mata tunas yang menempel, itu menumbuhkan tunas baru. Yang ketiga dari gergaji lingkar tunas umbi. Jadi ada tiga hal cara umbi ini mengeluarkan tunas baru atau bergeneratif. Itu maksud saya. Jenis tanaman ini biasanya juga bisa berbunga, kawan, tetapi ini belum berbunga walaupun jarang. Bunga sente itu ada. Kemudian cara perkembangbiakan atau cara agar tanaman ini semakin banyak mengeluarkan tunas baru atau pembenihan mudah kita lakukan, tentu media pot adalah lebih tepat daripada media tanam tanah luas. Kita putar-putar. Nah, ini kita putar-putar, kawan. Kita putar-putar agar ini jelas. Nah, ini mulanya juga dari gergaji lingkar tunas umbi, akhirnya membesar, kemudian seperti ada mata tunas yang keluar, ini menjadi tunas baru, tunas baru. Nah, ini kita lihat agar jelas. Nah, agar jelas lah, ini akar menjulur, mampu mengeluarkan tunas akhirnya. Nah, ini gergaji lingkar tunas umbi juga bisa mengeluarkan akar, juga mampu mengeluarkan tunas baru. Cara tanaman umbi sente berkembang biak mengeluarkan tunas baru. Kalau teknik budidaya sebaiknya di pot. Karena ada pembatasan tempat di pot itu, akhirnya akarnya tidak memanjang. Ketika akarnya tidak memanjang, itu sangat mudah untuk mengeluarkan tunas baru. Inilah saya katakan bahwa budidaya yang tepat untuk tanaman jenis umbi sente adalah di media pot agar mudah mengeluarkan anakan baru lebih banyak. Ini perakaran bagian atas kita seperti ini, kita teknik. Ini agar kita punya standar bahwa jenis tanaman ini masih sehat. Umbinya sehat. Kita putar, kawan, ya, kita putar-putar. Kita putar-putar, putar-putar. Perakaran masih tumbuh sini, ini kita bungkus tadinya agar ini menjadi standar kita kalau umbinya tidak keropos dalamnya. Kalau keropos tentu pada mulanya sulit untuk mengeluarkan akar, tetapi cepat mengeluarkan tunas baru kemudian bercabang. Nah, itu seakan-akan menjadi teori bahwa umbi ini kalau sudah bercabang seperti ini akan cepat membusuk. Itu adalah salah, kawan. Umbi mengeluarkan tunas cabang ini cepat busuk karena apa? Karena tunas pucuk umbi ini, kawan, yang sudah tidak ada. Nah, agar sahabatku jelas, saya berikan sharing. Nah, ini pucuk tunas umbi seperti ini. Kalau pucuk tunas umbi seperti ini kita potong habis, kawan, kita potonglah umbinya. Tentu bagian bawah mudah mengeluarkan tunas baru, tetapi akan membusuk. Nah, yang kreatif kita adalah tunas pucuk umbi tetap utuh seperti ini, tetapi mampu mengeluarkan tunas baru di batang-batang atau di cabang-cabangnya. Itulah yang saya katakan bahwa sahabatku jangan pernah tertipu dengan siapapun. Siapapun akan bisa mempunyai sente bercabang, tetapi dengan syarat pucuk tunas umbi dipotong habis, pokoknya potong aja habis. Ini dipotong habis, tentu ini mengeluarkan tunas baru, tetapi umbinya pasti membusuk. Berbeda dengan seperti ini.
Ini tunasnya itu masih utuh, ada tunas baru di sini. Nah ini normal. Kalau ini sudah kita potong umbinya, dimanapun tentu tanaman ini mudah mengeluarkan tunas baru, tetapi umbinya akan membusuk. Jadi sahabatku, barangkali yang mau membeli pada siapapun, ingatlah pengetahuan seperti itu. Kita potong habis umbinya, pasti tunas baru mudah keluar, tetapi akan membusuk. Yang kita punya adalah tunas umbi pucuk ini masih utuh, tetapi mengeluarkan tunas-tunas baru seperti ini. Berarti ini adalah standarnya normal dan tidak membusuk. Mohon sahabatku untuk memahami teknik saya agar membeli dimanapun nanti tidak tertipu. Juga saya ingatkan bahwa tanaman ini yang penting cukup air kawan. Kalau bisa juga cukup matahari, tapi jangan terlalu terkena matahari, terik matahari karena dalam pot. Cukup air, usahakan ini lembab, jadi daun-daunnya selalu tersinari matahari, tetapi media lembab. Jangan pernah lupa cukup air. Nah, kita juga akan biasa barangkali sahabatku tinggal tempat yang jauh. Ini bak air kawan, bisa kita isi. Ini air kawan, bisa kita isi seperti ini. Ini cuma menjaga saja agar tanaman kita itu tetap sehat, tidak kekurangan air. Jika kita tinggal pergi dari rumah, kemudian yang kedua kawan, jangan sampai tanaman ini tidak tersinari matahari, misalnya daunnya selama beberapa hari, beberapa minggu. Tentu efeknya umbinya juga akan membusuk ketika tanaman ini sudah dipot seperti ini kawan. Jadi usahakan 1 jam 2 jam tersinari matahari. Tersinari matahari penuh pun juga nggak apa-apa, yang penting jangan sampai kekurangan air. Nah seperti ini salah satu teori agar tanaman kita di pot itu selalu sehat, tidak musnah jika kita tinggalkan dari rumah. Demikianlah sahabatku semuanya, Natural Solution Pak 66. Kita telah menjawab dari beberapa upload unggahan video saya, yaitu Pak 13 tanggal 23 Juni tahun 2023, kemudian Pak 40 tanggal 22 Juli tahun 2023. Kemudian kita semua telah punya uji bahan, uji materi yang kita sodorkan pada sahabatku mengenai budidaya mudah, cara mudah budidaya tanaman sente. Itu semuanya saya lakukan 21 Maret tahun 2021, umbi sente Talajah. Dan sampai saat ini Natural Solution 466. Semoga ini bermanfaat, menjadi motivasi sahabatku semuanya. Tanaman unik, tanaman asli di negeri kita, sekitaran kita, yang banyak manfaatnya, bahan konsumtif dan lain. Sekarang kita jadikan tanaman hias di lahan pot, lahan sempit agar semakin indah. Salam semangat kawanku dari Tuban, untuk di luar Tuban, di seluruh penjuru negeri ini, di penjuru dunia manapun. Salam great from Tuban, Indonesia.